Tapi sekarang kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami-kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Sekarang sudah berubah dan kita harapkan Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Ini kan pasti berlaku. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, sudah biasa ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ya kan? Ada negara yang besar, negara yang kuat. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya. Yang dibilang Menteri Keuangan sedang di luar negeri ya. Sekarang ekonom-ekonom yang belajar sekian puluh tahun, sekarang harus belajar lagi. Prof, iya kan? Udah harus belajar lagi. Dan memang kita perlu belajar lagi. Tapi kalau saya kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang merancang itu, yang membentuk itu, mereka yang melihat dan merasakan, oh, imperialisme kayak begini, penjajahan kayak begini. Mengalami Belanda, Jepang, mengalami pergolakan 28 tahun kita merdeka, 28 tahun kita merdeka, tidak pernah berhenti dari campur tangan asing. Peristiwa Madiun seolah itu komunis, ternyata yang membawa Musso, Semaun semua itu adalah Belanda, difasilitasi oleh Belanda. Belanda kuasai Batavia, semua lapangan terbang dikuasai. Bagaimana dia bisa sampai Madiun? Terus DITII, dokumen keluar,
Pak, terkait tanggapan Ijazah. ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi Peneliti, Pak. peneliti. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah fitnah keji, bukan kritik. Kalau mengkritik itu adalah masukan yang membangun. Salah satu contohnya ketika kita datang kepada anggaplah pom bensin atau enggak restoran. Kalau misalkan orang restoran atau pom bensin itu tidak baik kepada kita, maka kita harus kritik tuh. Ya kan? Mas, jangan begitulah, lebih ramah lagi. Nah, itu adalah mengkritik. Tapi kalau mau fitnah, tiba-tiba langsung menuduh bahwa dirinya adalah menggunakan ijazah palsu, itu adalah fitnah, bro. Kita bilang kepada pelayannya, Mas, Anda kerja di sini pakai ijazah palsu ya. Nah, itu kan menuduh tanpa bukti. Abraham Samad ini kan mantan ketua KPK ya. Kenapa kok bodoh sekarang? Kenapa harus bisa diasut oleh orang-orang Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang tidak jelas apa keilmuannya? Jadi Abraham Samad, tolonglah kalau memang mau bodoh jangan tampil di publik. Ini bukan pembungkaman. Kalau orang-orang ini dibiarkan maka akan semakin jadi. Akan membuat narasi-narasi yang memang tidak baik untuk bangsa ini. Oke, kepada Roy Suryo. Kenapa baru sekarang bilang kriminalisasi? Dari kemarin-kemarinnya Anda-anda semua ini mengatakan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jokowi tidak kuliah. Jokowi sudah menipu rakyat Indonesia. Itu adalah narasi yang dibuat sebelum Pak Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya. Baru ketika Pak Jokowi melaporkan orang-orang ini, bahasa kriminalisasi ini muncul. Bro, Roy, antum sebagai mantan Menteri Menpora yang waktu itu tidak hafal Indonesia Raya. Kita bisa cek. Bukti digitalnya masih ada sampai sekarang. Itu yang pertama. Anda tidak becus menjadi pembantu Presiden SBY waktu itu. Kemudian yang nomor dua, Anda ini menjadi DPR katanya, Dewan Perwakilan Rakyat selama 10 tahun katanya Roy Suryo ini. Tapi Anda juga yang merusak nama Dewan Perwakilan Rakyat ketika Anda tidur di parlemen. Dan kita bisa cek juga, bukti digitalnya juga masih ada sampai sekarang.
Lalu sekarang Anda mengatakan bahwa ini kriminalisasi. Kenapa baru sekarang narasi kriminalisasi ini dibuat? Yang katanya masa mantan presiden mau mempenjarakan rakyatnya. Bahasanya Roy Suryo. Bung, Anda dari kemarin memfitnah Pak Jokowi, mencaci Pak Jokowi, sampai-sampai Anda teriak-teriak datang ke rumah Pak Jokowi dan menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tanpa rasa salah, Anda datang ke rumah mantan Presiden Republik Indonesia dan memakai poster Adili Jokowi. Lalu ketika Pak Jokowi melawan, menggunakan haknya sebagai rakyat sipil, melaporkan Anda semua kepada Polda Metro Jaya, Anda mengatakan kriminalisasi. Kriminalisasi dari mana? Sangat disayangkan ketika bahasa kriminalisasi ini sekarang menjadi framing Roy Suryo, Rismond, Tifu, dan kawan-kawan.